Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, eh, selamat datang kembali di video saya. Nah, ada beberapa pertanyaan terkait dengan eh, ah, kalau kita lagi kuliah S3, kalau lolos CPNS atau PNS, apakah gelar S3 CPNS nantinya bakal hangat atau tidak diambil sama sekali. Dan eh, nanti kita akan bahas risiko ini terkait dengan pengalaman intelligent miliki dari dosen tetap perguruan tinggi swasta, kemudian dengan status jelas belajar, terus ikut seleksi PTN, selalu lolos PNS 100%, hingga sukses yudisium, S3 di tempat kita sekolah. Kita bahas tentang aturan dari DKN dan kemampuan RT supaya tidak ada lagi yang salah kaprah atau tidak ada lagi yang salah mengambil langkah. Nah, pertama saya mau cerita dulu. Saya awalnya merupakan salah satu dosen tetap di PTN di bawah LL18. Pada tahun 2021, saya mendaftar tiga dalam negeri untuk menjadi mahasiswa di Universitas negeri yang ada di Indonesia. Kemudian setelah itu di tahun yang sama juga nanti saya aktifnya pada Februari 2022 saya akan jadi mahasiswa aktif S3. Kemudian di 2022 juga dosen tetap di PTS under L2-16 dan mengantongi surat tugas belajar dari Kepala LL Dikti 16 hingga Oktober 2026. Di tahun 2024 sampai 2025 iseng lah saya coba-coba melihat peluang untuk ikut seleksi CPNS. Dan pada saat pengisian CPNS itu di halaman pertamanya itu ada centang terkait dengan apakah si pelamar ini lagi lanjut kuliah atau tidak. Nah, pas dicoba-coba iseng ternyata alhamdulillah lolos CPNS di perguruan tinggi negeri. Di tanggal 1 Juni 2026 saya resmi lulus untuk PNS 100% dengan TMP 1 Juni 2026 dengan pangkat asisten ahli golongan 3B, karena pada saat dapat CPNS kemarin saya menggunakan ijazah S2 berdasarkan ijazah S2 saya. Di 24 Juli 2006 juga itu kemarin saya resmi menyelesaikan yudisium saya S3 di dokter ilmu arsitektur di UNAM dengan akreditasi ini. Tapi di tengah kebahagiaan lulus S3 ini banyak isu ataupun desas-desus yang bilang kalau wah S3 nanti diambil dan sebelum jadi PNS tidak ada tuber dong dari PTN, jadi nggak bakalan diakui di DKN. Betul nggak? Nah, ini kita akan bahas terkait dengan regulasinya seperti apa. Diawali pada peraturan uh, Kepala Badan Kepegawaian Negara terkait dengan kenaikan pangkat bagi pegawai negeri sipil yang memperoleh surat tanda tamat belajar. Jadi surat tanda tamat belajar atau ijazah. Di sini poin pentingnya
bahwa memutuskan peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang kenaikan pangkat bagi pegawai negeri sipil yang memperoleh surat tanda tamat belajar atau ijazah. Nah, di pasal 2 itu, pegawai negeri sipil yang memperoleh surat tanda tamat belajar atau ijazah yang lebih tinggi dapat dinaikkan pangkatnya secara bertahap. Jadi, dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi kalau sebelum kalian lolos PPNS atau PNS itu sudah memiliki ijazah, kita kalian dapat di termasuk S1, tapi kalian sudah punya S2, maka eh, pegawai negeri sipil yang memperoleh ijazah S1 atau ijazah diploma 4, ijazah dokter, ijazah profesor, ijazah magister, yang setara dan ijazah dokter yang masuk ke pangkat pengatur muda golongan ruang 2 sampai dengan pengatur tingkat 1 golongan ruang 2D dapat dinaikkan pangkatnya menjadi penasihat muda golongan ruang 3A kalau dia S2 3B, dan kalau dia 3 yang tetap bisa golongan ruang 3C sesuai dengan ijazah yang diperoleh. Yang penting dia memperoleh surat tanda tamat belajar atau ijazah sebagaimana yang dimaksud satu, termasuk bagi pegawai negeri yang telah memiliki ijazah yang diperoleh sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil. Menjadi kalau dia sebelum baik sudah diangkat maupun sebelum memiliki sebelum dari sebelum TPN sudah memiliki tanda tamat belajar besar, maka dia boleh mengajukan penyetaraan. Yang ketiga, kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat diberikan apabila adanya termasuk lowong diangkat dalam jabatan tugas yang memerlukan pengetahuan keahlian diperoleh dalam bentuk uraian tugas ditandatangani oleh pejabat struktural paling tidak eselon 2. Jadi pengajuannya nanti melalui di tenda pengajuan melalui di masing-masing yang ditandatangani oleh pejabat struktural paling rendah eselon 2. Ini di peraturan 2000 2011 paling kurang setelah 10 tahun dalam pangkat terakhir menjadi 1 tahun dulu baru bisa menjadi kebijakan pengadaan kan biasanya 3A, dia kemudian dapat melalui S1 tapi sudah punya S2. Nah, pas 100%, kalau dia sudah 1 tahun dalam pangkat terakhir, maka bisa mengusulkan mengajukan tanda belajar itu. Ini nanti terkaitan untuk dosen, kalau dosen dia ada syarat khusus lagi. Nah, dapat dinaikkan pangkatnya dalam golongan 3 sesuai dengan ijazah yang diperoleh telah terlebih dahulu menduduki jenjang pangkat golongan 2. Jadi dia duduk dulu, jadi tidak bisa ditunjuk pas PPNS itu langsung penetapan itu enggak bisa. Jadi dia harus tahun dulu, dia duduk dulu golongan yang sesuai ijazah awal yang mendaftar, baru tahun itu baru bisa mengajukan selanjutnya. Itu tadi pada peraturan nomor 33 tahun 2011. Sekarang kita masuk pada surat edaran tahun 2021.
mengenai tugas belajar. Di dalam peraturan ini, penggunaan tugas belajar yaitu pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara kompetensi dan atau persyaratan jabatan dengan kompetensi PNS. Yang ketiga, untuk melaksanakan pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan bagi PNS, perlu dibentuk suatu pedoman berinstansi pemerintah yang disusun berdasarkan permen ini tentang manajemen PNS. Menjadi peraturan terkait dengan tugas pelajar ada ditetapkan pada peraturan ini tahun 2021 terkait tentang pengembangan kompetensi pegawai yang tersebut melalui jalur pendidikan. Jadi ini yang bagian sudah PNS, maka harus memiliki, jadi dia PNS dulu baru dia mendaftar. Dia belum sudah sama sekali, maka itu harus memiliki tugas belajar. Ini untuk dari tugas belajar peraturan nomor tahun 2020. Nah, ini pembatalan itu bisa saja tugas pelajarnya dibatalkan ketika laporan dari PPK ataupun pejabat pembuat komitmen itu atau yang memberikan izin melihat bahwa untuk perkuliahannya tidak dimaksimalkan atau dia kuliah tapi asal-asal. Lanjut, ini untuk peraturan undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang aparatur sipil negara. Jadi ini untuk pedoman tambahan saja dengan ASN, bagaimana manajemen ASN, ada ASN terus dengan jadi dengan ini semua ada PNS juga manajemen P3K. Lanjut, selain peraturan ini, mereka ada penjelasan terkait teknis layanan pencantuman gelar dan peningkatan pendidikan melalui Kepala Badan Kepegawaian nomor 15 tahun 2024 bahwa untuk menjamin aktivitas dan efisien penyelenggaraan layanan manajemen aparatur sipil negara terkait pencantuman gelar perlu adanya pedoman layanan pencantuman gelar dan peningkatan pendidikan pegawai dan Nah, peraturan ini dibuat dimaksud karena pengajuan pencantuman gelar dan peningkatan pendidikan PNS dan terkait administrasi pengajuan pencantuman gelar. Di sini poinnya bahwa eh, isi edarannya apa? Isi edarannya yaitu gelar yang dimaksud dalam surat edaran ini merupakan sebutan yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi yang diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemberitaan di bidang pendidikan. Jadi gelar itu ketika sudah teman-teman mendapatkan jas, jas baik akademik maupun gelar vokasi S1, S2, S3.
Pada poin 5 di sini bahwa penghukuman telah merupakan pengakuan yang diberikan bagi PNS telah memperoleh gelar akademik dan gelar vokasi yang diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Ketentuannya yaitu bisa mencakup gelar dan peningkatan pendidikan diberikan kepada PNS yang telah memperoleh ijazah atau surat tanda tamat belajar. Jadi kalau masih bertentangan lulus ataupun kayak judisium itu belum bisa dicantumkan gelarnya. Harus ada ijazah dulu. Uh, Pencantuman gelar dan peningkatan pendidikan pada poin 1 tadi di atas berlaku bagi PNS yang telah memiliki ijazah lebih tinggi sebelum yang bersangkutan diangkat sebagai calon PNS. Jadi sebelum dia diangkat CPNS atau sebelum dia lolos CPNS, masa CPNS nya 80%, maka dia boleh mencantumkan gelarnya. Jadi dia memiliki ijazah yang lebih tinggi sebelum CPNS. Dan yang kedua B itu PNS yang memperoleh ijazah pada saat yang bersangkutan diangkat sebagai non PNS sampai dengan 1 tahun sejak diangkat sebagai PNS. Jadi di masa CPNS ataupun sampai 1 tahun saat diangkat sebagai PNS, dia sudah memperoleh ijazah. Pada posisi itu boleh mencatatkan pengajuan untuk mencatatkan gelar. Nah, poinnya apa ini ketentuan? Misal, saudara Asri Mahdarisa, AMD, pangkat pengatur tingkat 1 golongan ruang 2D, PMP 1 April 2021, jabatan Pranata SDM. Pada bulan Juli tahun 2024, berarti dia sudah 3 tahun, sudah diangkat dulu sebagai PNS, memperoleh ijazah S1 ilmu administrasi negara pada sekolah tinggi ilmu administrasi. Oh, jadi kan nggak salah untuk kan dia dari AMD mau ke satu biasa butuh 1 sampai 2 tahun. Jadi setelah dia TMT 2021 maka dia sekolah 1 tahun dulu. Jadi syarat tubel itu 1 tahun, minimal 1 tahun dari setelah diangkat PNS. Jadi anggaplah 2022. Oh, TMT 14 ini mungkin ini PNS-nya. Jadi ketika 2022 dia baru bisa mengajukan untuk lanjut 22, 23, 24, 2 tahun. Setelah 2 tahun di 2024, maka dia mendapatkan ijazah S1 ilmu administrasi negara. Yang bersangkutan telah mengangkat kredit konversi 15-75% dan membutuhkan angka kredit 5-25% dari kenaikan pangkat dari peningkatan pendidikan, maka dapat mengambilkan pencantuman gelar. Jadi ijazah memang penting, tapi syarat untuk angka kredit lainnya itu juga diperlukan. Misal seperti dosen itu kan angka kredit dari asisten ahli kan 150. Berikut ketika dia lektor itu 50. Nilai ijazah angka kredit dari nilai ijazah itu 50 itu sudah bisa mencukupi. Tetapi dalam peningkatan peredaran perguruan tinggi, penelitian, pendidikan, pengajaran,
pengabdian, pendidikan ataupun pengajaran, terus kemudian penelitian dan pengabdian itu masing-masing harus memiliki poin tidak kayak di sini. Apalagi dosen kalau mau naik ke lektor, berarti dia harus punya syarat. Syarat naik lektor itu dengan ijazah ketiga yaitu harus memiliki juga jurnal singkat sebagai autor, autor pertama dan pendek. Di poin selanjutnya, persyaratan dalam pengusulan peserta gelar dan peningkatan pendidikan. Nah, C-nya surat keterangan sedang menyelesaikan tugas akhir. Jadi syarat dalam pencantuman gelar nantinya bagi yang ini, surat keterangan sedang menyelesaikan tugas akhir bagi yang bersangkutan dia sebagai calon PNS. Jadi kalau dia eh, sebelum dia angkat PNS sudah memiliki, maka langsung saja dia menggunakan ST, surat tanda tamat belajar atau ijazah. Sedangkan kalau dia masih dalam perkuliahan, ketika dia ke PNS, menuju ke PNS, maka yang dibutuhkan yaitu surat keterangan dan menyelesaikan tugas akhir saat yang bersangkutan diangkat sebagai PNS. Paling rendah, pejabat pimpinan tinggi Pratama yang mempunyai kepegawaian, yang kedua pimpinan perguruan tinggi. Terus ada asli jasa, transkrip, perguruan tinggi, dan lain sebagainya. Bisa dilihat nanti di hari prosedur pengajuan pencantuman gelar dan peningkatan pendidikan. Prosedurnya itu tetap melakukan proses pencantuman gelar melalui platform digital menggunakan CASF. Jadi, nanti divalidasi, hasil verifikasinya, kalau mau syarat, ada surat berupa pencantuman gelar. Nah, ini diikuti saja. Nah, inilah syarat dari pencantuman gelar dan peningkatan pendidikan menurut nomor 15 tahun 2024. Nah, sekarang kita lihat yang terbaru. Poin yang terbaru yaitu eh, surat edaran nomor 3 tahun 2025 terkait dengan penjelasan layanan pencantuman gelar bagi ASN. Nah, di sini isi surat edarannya bahwa bagi aparatur sipil negara yang telah memiliki ijazah yang berasal dari pendidikan akademik ataupun vokasi dapat mengajukan pencantuman gelar akademik atau vokasi kepada BKN Badan Kepegawaian Negara. Jadi siapapun yang memiliki data boleh ajukan melalui kepada BKN pun regional. Pengajuan pencantuman gelar diusulkan melalui pejabat pembina kepegawaian atau pejabat pimpinan tinggi Pratama yang melayani kepegawaian. Jadi di masa pengajuan itu diusulkan dari masing-masing instansi. Jadi seperti yang mengajukan kalau di kampus berarti ya yang mengajukan bagian pejabat pembina kepegawaian itu rektor ataupun biro kepala biro ataupun yang di pemerintah daerah maka pembina kepegawaian kepala BKD atau olahnya di yang C kepemilikan ijazah sebagai informasi pada huruf A merupakan ijazah yang diperoleh secara resmi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagaimana mau tahu kalau dia resmi atau tidak? Itu bisa dilihat di perguruan tingginya juga. Pertama lihat di PDDikti. Kemudian sini ada minimal yaitu B atau C. Jadi kalau dia tidak terakreditasi, maka ijazah itu dianggap tidak resmi dan tidak sah, tidak bisa digunakan untuk penerimaan gelar. Maka perlu berhati-hati bagi yang mau kerja melihat akreditasi dari perguruan tinggi ataupun program studi yang dituju. Ini 7 Maret 2005. Inilah peraturan terkait dengan SE Kepala BKN nomor 3 tahun 2000 tentang penerimaan gelar. Jadi saat ini pemerintah memang gencarnya dan sangat mendukung terkait dengan penerimaan gelar ini. Nah, tadi kita lihat dasar hukum tadi bahwa SIBKN yang nomor 15 tahun 2024 dan berita yang terakhir SIBKN nomor 3 tahun 2005, di situ diatur jelas bahwa PNS memperoleh ijazah sebelum diangkat CPNS maupun saat proses CPNS. Jadi ini dimaksud yaitu PNS, CPNS. Jadi kalau untuk P3K memang belum ada regulasinya terkait dengan pencantuman gelar ini. Kita tunggu mudah-mudahan segera secepatnya untuk regulasi P3K terkait dengan pencantuman gelar. Bagian PNS dapat mengajukan pencantuman gelar. Syarat utamanya yaitu perguruan tinggi dan program studinya terakreditasi minimal baik sekali atau unggul, serta ijazah diperoleh secara sah. Untuk prosedurnya, kalau kasusnya seperti saya, jadi karena diangkatnya CPNS atau PNS atau sedang menyelesaikan tugas akhir, maka kita cukup menyatakan surat keterangan memiliki ijazah atau proses tugas akhir dan kelengkapan berkas melalui Biro Kepegawaian kampus atau instansi untuk diinput ke PIN BKN. Nanti BKN akan memverifikasi dan menerbitkan surat penetapan pencantuman gelar. Nah ini juga saya juga belum sudah selesai tapi belum sumpah PNS karena bagaimana dengan masalah belum sumpah PNS atau tertib. Secara legal, formal kepegawaian legalitas status PNS dihitung berdasarkan SK. Jadi, Kak, bagaimana dengan saya? Saya bisa belum 100% ini belum 80%. Nah, itu semua bukan bukan pada seremonialnya, bukan pada upacaranya, tapi yang terhitung pada SK-nya. SK 80 atau 100% dengan TNT, terhitung nilai tanggal. Nah, itulah yang sudah patokan. Terkait dengan selain manualnya, itu biasa kolektif ataupun jadwal menyesuaikan dari jadwal masing-masing instansi. Jadi buat teman-teman yang sesama dosen ataupun PNS dan F yang mengalami situasi mirip dengan saya, jadi berdasarkan suatu pribadi, langkah-langkah yang harus kita lakukan itu pertama, kalau sudah selesai, silakan kita mengambil ijazah ataupun transkrip S3 asli telah diterbitkan dari kampus. Tapi kalau belum, minta surat terkait dengan penyelesaian tadi, penyelesaian lagi dan belajar surat penyelesaian studi. Kalau dia di akhir, memang kalau dia masih baru mau masuk, saya harapkan untuk bisa mengambil cuti terlebih dahulu. Tapi posisinya kalau sudah di akhir menjadi macam itu
sudah daftar 2022. Terakhirnya itu di 2025. Itu sudah di A, maka itu yang dibutuhkan. Nah, langkah setelah satu, Amerika tertib, terus langkah kedua minta surat keterangan atau pengantar dari dekat, atau pakai badan kepegawaian PTN transfer juga. Siapkan dokumen-dokumen, PNS, PNS, surat jelas pelajar, sertifikat akreditasi unggul. Langkah keempat itu ajukan usulan pencabutan melalui KSN BKN, melalui pegawaian instansi. Jadi nanti itu semua diajukan di platform digital CISN melalui pengelola kepegawaian. Jadi pengelola instansi yang mengajukan. Kita proses ini rutin dibuka BKN jadwal-jadwal tertentu. Nah, kesimpulannya bahwa kita masuk pada kesimpulan yang bisa diambil bahwa jangan mudah jor. Pertama, untuk berbeda rumor bahwa S3 tidak diakui sebelum membaca regulasi resmi. Jadi, kita baca dulu regulasi resminya. Memang dulu itu ada wacana bahwa kalau tidak ada tugas belajar, maka semua jelas itu tidak diakui. Tapi kita lihat kembali untuk regulasinya teman. Pemerintah selalu memberikan solusi bagi melalui BKN ataupun komunitas listrik memberikan solusi bagi ASN yang mau meningkatkan kompetensi. Melalui BKN atau Kemendikbudristek ataupun kementerian terkait, malah saat ini justru mempermudah proses pencalonan gelar bagi ASN demi meningkatkan kualitas akademis dan kompetensi yang tadi disampaikan. Dengan akhir kata bahwa teruslah berjuang dan studi kalian dan tingkatkan kontribusi untuk pendidikan di Indonesia. Nah, ini nanti di akhir saya ingin juga membuat terkait dengan sekali bisnya yang sudah nah ini kan tanggal 24 Juni 2020. Nah, posisi sekarang saya PNS 1 Juni 2026. Nah, mudah-mudahan dengan ini ya, apakah kita sudah mengajukan? Nah, saya teman-teman lagi proses mengajukan. Mohon doanya semoga diterima. Nanti setelah diterima nanti akan sampaikan lagi terkait dengan bagaimana prosesnya, pengajuannya dan juga sampai diterima terkait dengan pencantuman dan pencantuman gelar maupun penyetaraan. Nah, kemudian saya mau klarifikasi sedikit tentang pencantuman gelar dan penjasa bahwa ada beberapa beda pencantuman gelar di BKN dengan penyesuaian kenaikan pangkat masing-masing. Jadi kalau di dosen sendiri itu atau jabatan fungsional memiliki aturan kredit tersendiri untuk kenaikan jabatan atau pangkat. Begitu juga untuk yang ASN, baik yang struktural ataupun yang pemerintah daerah. Nah, itu nanti perlu dilihat ya dengan peraturan itu. Tadi peraturannya bisa dibaca di peraturan yang saya sampaikan tadi. Ada beberapa peraturan dengan Google ataupun manajemen daripada ASN itu sendiri. Ketika pertemuan benar. Oke, baik, terima kasih. Itu bagian dari partisipasi terkait dengan bagaimana perjalanan untuk bisa kemanfaatan. Nanti di sisi kedua, di part kedua, saya akan menyampaikan dengan
sesudah mendapat daripada pencapaian laut. Terima kasih banyak dan mohon doanya teman-teman, semoga pencapaian gelar ataupun penyampaian gelar ini bisa terrealisasi dan bisa juga meningkatkan kompetensi di bidang akademik. Terima kasih. Tekan eh, kalau ada pertanyaan bisa komen di bawah dan juga bisa sharing terkait dengan Kak. Apakah ada pertanyaan dengan Kak, bagaimana saya dipersulit apa segala macam ya. Terima kasih banyak. Saya akhiri, eh, jika ada jalan yang patah, janganlah simpan di dalam hati. Jika ada kata-kata yang salah, janganlah simpan di dalam hati. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.